Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Mbak Damar Wijayanti, co-founder Good Enough Parents. Mbak Damar, tadi kan kita masih membahas soal bagaimana cara mencari sekolah yang baik untuk anak agar sesuai dengan tumbuh kembangnya. Nah, guideline penting yang bisa Anda sampaikan dalam memilih sekolah untuk anak itu apa aja, Mbak Damar? Oke, guideline-nya ya. Jadi kalau kita mengunjungi sekolah, kita perlu cari tahu pertama visi dan misi sekolahnya itu sesuai dengan nilai-nilai yang dianut sama keluarga kita atau enggak. Terus yang kedua, pendekatan belajarnya seperti apa? Apakah cocok dan sesuai dengan keunikan dari anakku misalnya ya? Apakah sekolah ini mampu untuk memfasilitasi gaya belajar anakku yang seperti ini, terus minat dan bakat anakku yang seperti ini, seperti itu. Lalu yang ketiga, bagaimana kualitas guru dan cara para guru ini berinteraksi dengan anak didik. Itu bisa diamati mungkin waktu kunjungan ke sekolah gitu ya. Kita bisa mengamati bagaimana para pendidik ini berkomunikasi dengan anak didiknya. Lalu yang keempat, tentang lingkungan belajarnya. Apakah cukup aman dan suportif? Bagaimana sekolah ini menyikapi adanya bullying di sekolah misalnya. Yang sudah-sudah itu seperti apa track record-nya. Lalu yang terakhir adalah bagaimana sekolah ini punya jalur komunikasi dengan orang tua. Apakah jalur komunikasinya itu cukup efektif, cukup lancar gitu ya, sehingga nanti kalau terjadi apapun dengan anak di sekolah itu cukup mudah untuk didiskusikan. Atau misalnya anak butuh support dari orang tua, sekolah juga bisa menyampaikan ke orang tua dengan cara yang cukup mudah dan efektif. Kira-kira seperti itu guideline-nya. Oke Mbak Damar, sebenarnya perlu nggak sih menyesuaikan sekolah dengan karakter atau nilai-nilai yang biasa ditanamkan di keluarga maupun karakter dari anak itu sendiri? Ya, sangat perlu terutama untuk value keluarga ya, Valerie. Jadi kalau misalnya anak-anak ini bersekolah di sekolah yang value keluarganya, value-nya itu sangat berbeda dengan value keluarga, ditakutkan akan terjadi kebingungan gitu ya, dan bisa mengalami konflik batin nih si anak. Jadi aku harus ngikut yang mana, aturan keluarga atau aturan sekolah gitu. Dan biasanya di usia pra remaja ke remaja itu mereka lebih condong untuk mengikuti yang di luar rumah gitu. Sehingga kita perlu pastikan terutama untuk para orang tua yang anaknya sudah mulai masuk ke usia remaja gitu ya, untuk mencari sekolah yang nilainya atau value-nya itu benar-benar cukup sesuai dengan apa yang kita ajarkan di rumah, sehingga anak tidak perlu berkonflik batin lagi gitu ya, harus ikut yang mana dan melanggar yang mana, seperti itu. Baik, nah Mbak Damar, kalau misalnya ini kan kita sudah mulai masuk ke tahun ajaran baru. Ada yang dari SD ke SMP, ada yang dari SMP ke SMA, dan juga yang seperti di jenjang-jenjang selanjutnya. Nah, apa yang perlu diperhatikan tentang kesiapan anak untuk menuju ke jenjang sekolah berikutnya ini? Oke, yang pertama adalah kita cek lagi apakah kemandiriannya itu sudah bertambah atau belum. Karena biasanya untuk anak-anak bisa mengikuti ekspektasi yang ada di jenjang berikutnya, itu kemandiriannya dibutuhkan lebih banyak daripada kemandirian di jenjang sebelumnya ya. Karena ekspektasinya jauh lebih tinggi. Mungkin dia harus sekolah dengan durasi yang lebih lama, dia sudah harus bisa mengerjakan sesuatu tanpa banyak intervensi dari gurunya, sehingga kemandiriannya kita perlu cek lagi. Sudah berkembang belum dari tahapan sebelumnya. Lalu yang kedua, bagaimana anak-anak ini bisa berinteraksi sosial dengan lingkungan sekolahnya gitu. Kalau misalnya di jenjang sebelumnya dia itu masih struggle gitu ya, masih kesulitan, kita bisa kok berbincang-bincang dengan guru kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah dan apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai orang tua di rumah untuk mendukung perkembangan keterampilan sosialnya. Ya, sebenarnya terkait dengan banyak orang yang mengatakan bahwa yang penting adalah mencari sekolah yang baik untuk anak. Tapi sebenarnya seperti yang tadi Mbak Damar juga bilang, bahwa sebenarnya pendidikan untuk anak itu investasi jangka panjang, dan pendidikan bagi anak itu nggak cuma di sekolah, tapi di rumah aja nih. Bagaimana memastikan bahwa memang orang tua ini juga ikut mengedukasi anaknya di rumah sesuai dengan apa yang diajarkan di sekolah? Oke, nah yang pertama adalah orang tua perlu paham dulu bahwa pembelajaran yang namanya pendidikan dan pembelajaran itu nggak terjadi hanya di satu ruang sekolah aja, satu ruang kelas aja, tapi pembelajaran dan pendidikan itu sangat bisa terjadi dimanapun gitu, sehingga orang tua perlu sering ngobrol sama anak di sekolah tuh yang lagi dipelajarin apa, dan biasanya nih kalau sekolah memberikan teorinya, kita di rumah bisa support dengan memberikan prakteknya.
gitu ya. Contoh misalnya, anak di sekolah sedang belajar tentang birokrasi gitu ya. Mungkin ini jenjang sekolah menengah ya, sedang belajar tentang birokrasi. Nah, di rumah kita bisa nih ajak anak untuk misalnya ikut ke suatu tempat, misalnya ikut ke mengurus pajak gitu ya, sehingga dia tahu birokrasi itu seperti apa sih prakteknya, seperti itu. Jadi orang tua sangat bisa mensupport, memberikan dukungan saat anak muncul rasa ingin tahu pada sesuatu, sehingga belajarnya itu nggak perlu nunggu besok hari Senin masuk ke kelas gitu ya, tapi pas weekend ini kita bisa kasih apa nih ke anak untuk memenuhi rasa ingin tahunya tersebut. Nah itu kan untuk lingkungan di dalam rumah. Kalau di rumah kan orang tua masih bisa memantau secara langsung. Tapi kalau misalnya sudah masuk sekolah kan ini pasti ada lingkungan sekolah yang juga memengaruhi bagaimana pola belajar anak. Nah untuk memastikan lingkungan sekolah ini ternyata tetap baik untuk anak-anak dari para orang tua ini seperti apa yang harus diperhatikan? Oke, nah yang pertama adalah saat kita datang nih ya ke sekolah untuk mungkin kayak open house gitu, kita perlu tanya-tanya dulu tentang visi dan misi anak-anak, visi dan misi sekolah dari yang dituju oleh anak-anak kita gitu. Bagaimana implementasinya, bagaimana yang sudah kejadian selama ini gitu, sehingga kita tahu gitu dari track record mereka apakah ini benar-benar cocok untuk anakku yang punya keunggulan seperti ini, punya kekurangan seperti ini gitu. Lalu yang kedua, perbanyak komunikasi baik dengan para pendidik di sekolah maupun dengan anak kita. Jadi kita bisa menarik gitu garis merah antara apa yang disampaikan oleh sekolah dengan apa yang dialami oleh anak. Nah, dari komunikasi dengan pihak sekolah dan pihak anak itu kita jadi lebih memahami apa sih yang didapatkan oleh anak kita di sekolah tersebut gitu. Dan yang ketiga adalah makanya ini tadi aku bilang jalur komunikasi sekolah dengan orang tua itu harus masuk ke salah satu guideline gitu ya, karena apapun yang kita temukan dari obrolan tersebut itu akan sangat bisa diselesaikan lewat komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Misalnya kita merasa bahwa apa yang dilakukan pihak sekolah ternyata tidak sesuai dengan visi misi yang dijanjikan di awal atau tidak sesuai dengan value keluarga yang sedang kami ajarkan. Nah, itu bisa dikomunikasikan dengan baik lewat jalur yang sudah disediakan. Baik, intinya proses pendidikan anak tidak berhenti sampai anak ini berhasil didaftarkan di suatu sekolah, tapi perlu ada komunikasi yang terus terjalin ya antara orang tua, sekolah, dan juga pasti anak itu sendiri untuk memastikan bahwa tumbuh kembangnya ini akan selalu baik. Terima kasih co-founder Good Enough Parents Damar Wijayanti sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.